Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Bunda nih. Materi kali ini masih tentang bilangan bulat, tapi materinya kita belajar tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan pecahan. Nah, pecahan itu bentuknya kayak gini nih. A per B. A per B. A-nya itu pembilang, B-nya itu penyebut. Itu yang dinamakan pecahan. Dan syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya itu bisa berapa aja. Bisa misalkan 4 per 5. Kayak gitu. Itu yang namanya pecahan. 4 per 5. Bisa 2 per 10. Seperti itu. Bisa 3 per 8. Nah, sebenarnya itu pecahan itu adalah pembagian. Jadi, maksudnya kalau 4 per 5 itu adalah 4 dibagi 5. 2 per 10 itu adalah 2 dibagi 10. 3 per 8 itu adalah 3 dibagi 8. Seperti itu. Nah, pecahan. Ada pecahan yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa sih? Pecahan kalau misalkan dia diperkecil atau digedein, dia akan jadi pecah. Jadi tetap pecahannya itu sama. Jadi misalkan gini, 2 per 5 pecahan senilainya berapa aja sih? 2 nih. Kalau 2-nya saya kali 2. Kalau misalkan dikali 2, berarti dia jadi 4 kan? Kalau atasnya dikali 2, bawahnya juga dikali 2. Jadi 4 per ini dikali nih. Jadi ini nih. Ini pertama ini dikali 2. Terus kalau misalkan dikali 2, ini dikali 2 juga. 5 dikali 2 hasilnya berapa? 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti jadinya 4 per 10. Nah, kalau dikali 3 gimana? Kalau misalkan 2 per 5 dikali 3 nih. Dikali 3. Ini kali 3, yang bawah juga dikali 3 gitu kan? Kali 3. Jadi jadinya berapa? 2 kali 3 jadi 6. 6 per 5 kali 3 jadi 6 per 15. Jadi pecahan senilainya bisa 4 per 10, bisa 6 per 15, atau misalkan kalau mau dikali berapa lagi nih? Misalkan mau dikali sama 10. Kalau dikali 10, 2 kali 10. Bisa juga nih, 2 dikali 10 berapa? Kalau dikali 10 nih. Dikali 10 berarti 2 dikali 10 hasilnya 20. 5 dikali 10 ini 5 dikali 10 nih. Ini kalau dikali 10, 5 kali 10 hasilnya jadi 50. Nah, ini juga pecahan senilai. Gitu ya namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu mau dibagi berapapun atau dikali berapapun hasilnya tetap dia akan 2 per 5. Contohnya gini. 4 per 11 sama dengan X per 55. Nah, ini berapa nih? Kita mau cari tahu X-nya berapa. Kita lihat nih, 11 sama 55. 11 ke 55, gitu kan? 55 biar jadi 11 itu berarti harus diapain? 11 dikali, biar jadi 55 dia harus dikali 5. Nah, berarti kalau di atas di bawahnya dikali 5, penyebutnya dikali 5, ini atasnya juga pasti dikali 5. Otomatis jadi X-nya sama dengan 4 dikali 4 nih. 4 dikali 5. Jadi hasilnya berapa? 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Otomatis ini pecahannya pasti jadinya 20 per 55. Seperti itu. Nah, kalau gini berapa? 27 per 84. Sama dengan 18 per berapa? 27 ke 18 bisa nggak ya? Nggak bisa kan? Ini dibagi berapa? 27 sama 18 nggak bisa. Nah, caranya kalau kayak gini 27 kita perkecil aja dulu nih. 27 diperkecil dibagi berapa? 84 sama-sama misalkan bisa nggak dibagi 3? Nah, 27 dibagi 3 nih. Kalau misalkan 27 dibagi 3 bisa dong. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Kalau misalkan ini saya bagi 3, ini semuanya dibagi sama 3. Jadi 27 dibagi 3 itu 9 per 84 dibagi 3 berapa? 84 dibagi 3 berarti 8 dibagi 3 2, 6 kan? 6 terus 24 dibagi 3 28. Berarti di sini 28. Nah,
Jadi 9 per 28. Nah, ini bisa nggak? Udah bisa belum? 18 per Y gitu kan? 9 ke 18 bisa kan? Nah, udah bisa. Kalau 9 per 18, saya tulis ulang nih, 9 per 28 sama dengan 18 per Y gitu kan? Nah, ya udah 9 dibagi 9 ke 18, ini kan dikali 2. Berarti otomatis ini juga dikali 2. Tinggal 28 dikali 2. Y-nya berarti ini Y-nya sama dengan 28 dikali 2 sama dengan berapa? 28 dikali 2. 28 dikali 2. 8 kali 2 16. 1 2 kali 2 4 tambah 1 ini 5. Berarti Y-nya sama dengan 56. Begitu deh. Jadi otomatis dia pecahan senilainya bisa 27 per 84 atau bisa 18 per Y-nya tadi 56. Seperti itu. Oke. Sama semuanya caranya begitu. Cari pecahan senilai berarti bisa dikali 3 dulu, dikali 5, dikali 10 dan seterusnya. Ingat pecahan paling terakhirnya dulu aja nih gitu. Nah, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan tadi kalau misalkan mencari pecahan senilai dia bisa dikali atau dibagikan. Nah, menyederhanakan pecahan dia adalah dia pasti biasanya dibagi sampai paling nggak bisa dibagi lagi gitu. Nah, kayak gini, 48 per 50. Nah, caranya gimana? Coba aja kalau dibagi 2, 48 dibagi 2 nih per 50 dibagi 2 dulu. Yang kecil aja dulu. Kalau kalian nggak bisa langsung gede, bagi aja yang paling kecil. Yang penting ininya sama nih. Kalau yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. 48 dibagi 2 berapa? 24. Per 50 dibagi 2 itu 25. Seperti itu. Nah, ini bisa dibagi lagi nggak? Yang atas bisa dibagi 2. Yang bawah bisa dibagi 2 nggak? 25 nggak bisa dibagi 2. Kayak gitu. Terus bagi 3 bisa nggak? 24 bisa dibagi 3, tapi 25 nggak bisa dibagi 3. 25 dibagi 3, 25 itu cuma bisa kan 24. 24 itu dia bisa dibagi 2, ya kan? Bagi 2 menjadi 12. 12 ini bisa dibagi faktornya bisa dibagi, ini bisa 3, ini bisa 4. Jadi bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Sedangkan 25 faktornya dia cuma 5 dikali 5. Dia nggak ada. Sedangkan ini ada 5, 25 5. Nah, 24 nggak ada 5 kan? Jadi otomatis ini adalah yang paling sederhana. 24 per 25 itu yang paling sederhana. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, 84 per 108. Sama nih. Yang pertama kita bagi 2 aja dulu kan. 84 dibagi sama 2 per 108 dibagi sama 2. 84 dibagi 2, 42 per 108 dibagi 2, 54. Bisa dibagi lagi nggak? Bisa dibagi 2 lagi nih. Bagi 2 lagi. Per bagi 2. Gitu kan? 42 bagi 2, 21 per 54 dibagi 2. 54 dibagi 2, 27 ya. Iya, 27. Nah, terus ini bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Ini juga nggak bisa dibagi 2. Bagi 3. Bagi 3 per 3. Oke, bisa kan bagi 3? 21 bagi 3, 7. Nah, 27 dibagi 3, 9. Ini bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa. Jadi bagi 9 kan nggak bisa kan? 7 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 ini udah bilangan prima. Sedangkan 9 masih bisa dibagi 3, tapi 7-nya nggak bisa dibagi 3. Jadi ya udah. Pecahan paling sederhananya adalah 7 per 9. Seperti itu. Oke, selanjutnya pecahan campuran. Pertama dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pembagian sih, intinya pembagian. Jadi 125 dibagi 8. Yang namanya pecahan campurannya kayak gimana? Kamu bagi aja nih 125 dibagi 8. 12 dibagi 8 berapa? 12 dibagi 8 itu 1. Ini 8 gitu kan? Dikurang 12 dikurang 8 adalah 4. 45.
45, ini kan 5 kan? Gitu kan? Berarti di sini adalah 40 dikurang sisa 5. 5 bisa dibagi 8 enggak? Enggak bisa. Otomatis adalah yang kamu ambil adalah ini nih. 15, kamu tulis di sini 15. Sisanya berapa? 5 per 8. Jadi 15 5 per 8. Kayak gitu. Gampang kan? Gampang sebenarnya. Jadi bagi aja nggak bisa kalau misalkan gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Sama aja ya ini ya. Ini contoh lain deh. Misalkan contoh lain ini 45 per 2. Misalkan berarti 45 per 2 berapa? Ya udah, jadi tinggal 45 dibagi 2 aja. Bagi 2 gitu kan. 44 dibagi 2 ini 2 gitu kan. Ini 4 berarti kan. Ini 5 bisa turun 5, 2 juga gitu kan. Ini jadi 4. Sisanya 1 ini dikurang. Sisanya 1. Jadi otomatis ini 22. Sisanya 1 per 2. Jadi 1 per 2. 2 ya dapat dari mana? Dari pembaginya kan. Pembaginya 2. Ini sisanya 1. Maka ini 15. 5-nya dapat dari mana? 5-nya dari sisanya. 8-nya dapat dari pembaginya 8. Seperti itu. Nah, kalau pecahan campuran ke pecahan biasa 7, 9 dijadiin pecahan biasa nih berapa? Caranya ini nih. 7 ke 3 nih. Ini dikali. 7 dikali 13, terus habis itu ini ke sini ditambah. Jadi 7 kali 13, 13 kali 7. 13 kali 7. 3 kali 7 1, 2, 7 tambah 2, 9. Berarti 91 ditambah 9. Jadi 91 ditambah 9. Ini 0. Jadi 100. Jadi otomatis ini 100 per 13. Seperti itu. Kalau misalkan 2 nih, 25 per 6. Berapa 25 per 6? Jadi ya udah tinggal 2 ke 6 itu dikali, terus 6 ke 5 itu ditambah. Jadi 2 kali 6 12 ditambah 5. Jadi urutannya dikali dulu terus ditambah. 2 6 2 kali 6 12. 12 ditambah 5 jadi 17, otomatis 17 per 6. Nah, ini kalau dijadikan pecahan campuran berapa? Pasti dia sama 2 5 per 6 juga kayak gitu. Jadi bagi 2 kan 12, sisa berapa? Sisa 5. Ini 2 5 per 6. Seperti itu. Itu pecahan campuran. Pecahan banyak, lumayan banyak. Nanti sini sekarang desimal. Karena kalau pecahan biasa atau campuran dijadikan pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa? Sama tadi kalau pecahan campuran kita pakainya tetap pembagian. Nah, pecahan desimal juga sama. Ini juga dibagi. Sama dengan berapa? 5 dibagi 8. 5 bagi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Otomatis kita nambah 0 di sini kan. Jadi di sini 0, Lalu itu 50 dibagi 8. 50 dibagi 8 hasilnya 8 ya. 6. 6 itu hasilnya 48. Ini dikurang sisa 2. 2 juga nggak bisa dibagi lagi, jadi 20. 20 dibagi 8. Ini 2. Ini 16 dikurang 4. 4 nggak bisa lagi dibagi 8, jadi tambah 0 lagi. 40. 40 dibagi 8 itu 5. Sini baru 40 dikurang, ini hasilnya 0. Jadi otomatis kalau pecahan desimal jadinya 0,625. Bu, kalau nggak bisa terus, kalau berulang-berulang terus, baru kalian stop di 2 angka aja. Misalkan 2 angka di belakang koma. Nah, kalau kayak gini berapa? 5 3 per 4. Kalau pecahan campuran, karena di sininya 5, otomatis di sini pasti 5 koma. Kayak gitu. Karena di sini 5, itu 5 koma. Yang kalian cari adalah 3 per 4-nya aja. 3 per 4 gitu kan. Berarti 3 dibagi
4. Ini 30 nggak bisa, ini 0,30 dibagi 4 itu adalah 7, 28 dikurang ini bisa 2, 20 dibagi 4 berapa? Ini 5, ini 20 gitu kan, kurang jadi 0, hasilnya adalah 0,75. Berarti jadinya di sini 5,75 kayak gitu. Atau di sini kan 5 tetap nih, atau kayak gini, ini kan 5, ini 5 nya tetap, ini 5 gitu kan, ditambah tadi 0,75 sama aja sih, jadinya 5,75 kayak gitu. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau pecahan biasa kok jadi pecahan desimal, dari desimal ke pecahan biasa. Kalau di sini ada 0,32, berarti lihat nih. Ya udah, ini jadi 32 per. Lihat, karena di sini belakang koma ada 2 angka, jadi 32 per 100. Nah, hasilnya berapa? Ini tinggal disederhanain, dibagi 2. Ini dibagi 2, jadinya kalau dibagi 2, 32 dibagi 2 adalah dia 16. 100 dibagi 2 itu 50. Bisa dibagi 2 lagi nggak? Bisa dibagi 2, ini 8. Dibagi 2, 50 dibagi 2, ini 25. Jadi 8 per 25. Seperti itu. Kalau misalkan di belakang koma satu angka, misalnya 0,7 gitu kan. 0,7 jadi berapa? 0,7 jadi 7 per 10. Dia satu angka kan, karena satu angka jadi 7 per 10 gitu. Kalau misalkan 0,365 gitu kan, jadinya berapa? Ya udah, jadi 365 per 1000. Nah, udah, ini ditinggal di sederhanakan. Dibagi 5, dibagi 5, 1000 dibagi 5, hasilnya 200 gitu kan. Nah, 365 bagi 5, 365 dibagi 5, ini 735 gitu kan. Terus ini sisa 15, berarti 373. Bisa diperkecil nggak? Kayaknya sih nggak bisa diperkecil. Kalau bisa diperkecil nanti kalian tinggal cari aja diperkecilnya berapa. Yang intinya sampai ke pecahan paling sederhana seperti itu. Kalau depannya 1,32 ya udah tinggal 1000, maksudnya 1032, jadi 132 per 1000 kayak gitu intinya. Kalau di sini depannya 5, misalkan 5,2 per 5,2 jadinya berapa? Ya udah, jadi 52 per belakang koma berapa angka? Satu angka kan, jadinya 52 per 10 kayak gitu. Jadinya ini jadinya 52 per 10 kan, 50 ya kan, 50 sisanya 2 per 10, jadi hasilnya 5. Ini bagi lagi, bisa dibagi 2 kan, jadi 1 per 5 seperti itu. Oke, semoga jelas. Kalau nggak jelas kalian ulang-ulang lagi ya seperti biasa. Nah, sekarang kalau persen nih, ke persen. Kalau persen ya udah tinggal dikali 100, ini tinggal dikali 100 persen, sama dengan berapa? 4 dikali ini caranya 4 dikali ini, 4 dikali 100, 400 gitu kan, 400 per 5% gitu kan. 400 dibagi 5, 400 dibagi 5 udah 8, 40, berarti tinggal ditambahin 0 gitu kan, 0, hasilnya jadi 80% gitu deh. Nah, ini tinggal dikali 100 juga, kali 100%. Kalau misalkan ada koma dikali 100, tinggal lihat nih, ini kan angkanya di belakang koma ada 2 nolnya ya kan. Kalian tinggal ya udah nolnya mundur nih 2 kali, 1 2 gitu, jadi di sini kan jadi 86% kayak gitu. Beda kalau misalkan 0,7 jadi berapa, jadi dikali 100% gitu kan.
dikali 100%, berarti dia mundurnya kan 2 kan, 1 2 gitu kan, ini ditambahin 0 jadi 70% gitu. Kalau misalkan 0,875, nah dijadiin persen, tinggal dikali 100% kan, gitu kan, sama dengan berapa? Nah ini kan mundurnya 1 0 1 2 gitu kan, sampai sini doang kan, ya udah jadinya 87,5%, seperti itu. Nah, kalau dari persen ke pecahan, jadinya 47% sama dengan berapa? 47 per 100, seperti itu. Bisa diperkecil nggak? 47 bisa dibagi berapa ya? Sepertinya nggak bisa deh. Kalau nggak bisa ya udah gini aja hasilnya, 47 per 100. Misalkan 50% nih, 50% jadi berapa? Jadi 50 per 100. Nah dengan berapa? 50 ini kan bisa dicoret nih kan, jadinya 5 per 10. 5 per 10 ini bisa dibagi 5 jadi 1 per 2, seperti itu ya namanya persen. Sama dari persen, dari pecahan ke persen, dari desimal ke persen, atau dari persen ke, kalau desimal dari dijadiin desimal tinggal dibagi aja, 47 dibagi 100 ini, atau bisa jadi 0, ini bisa jadi 0,47, seperti itu. Tinggal 47 dibagi 100 aja, 47 dibagi 100 adalah 0,47. Seperti itu kalau mau dijadikan pecahan desimal. Nah sekarang kalau membandingkan pecahan nih, 2/3 sama 5/6. Sebelumnya kita udah belajar KPK sama SPB, gitu kan? Nah caranya nih harus dijadikan penyebutnya nih, yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 6. Dijadikan, cari KPK-nya, lihat yang sama, 2 ke, cari pecahan senilainya, gitu kan. Pecahan senilai 2/3, 2/3, 2/3 ini bisa dijadikan kalau dibagi dikali 2, dia kalau dikali 2, 2/3 dikali 2. Dan ini kan dikali 2 nih, kali 2 nih, 2 dikali 2 jadinya 4 kan, 4 per 6. 4 per 6, yang satunya 5 per 6, gitu kan. Nah, ya udah ini kan udah sama-sama 6. Kalau udah sama-sama 6 baru kalian bisa bandingkan, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 5 per 6, berarti tandanya lebih besar ke 5 per 6 gitu. Jadi ini ya udah, ini tandanya adalah lebih, 2/3 itu lebih kecil dari 5 per 6. Lihat ininya kayak gitu. Selanjutnya kalau 2/5 sama 4/11, sama nih, yang gede ini kan 11. Coba bisa nggak 2/5 sama 4/11? Dia 5 sama 11, 5 sama 11 biar bisa sama-sama nih. Kalau 2 dikali 11 sama-sama, ke cara ngali ini sih sebenarnya paling gampang, ini dikaliin aja penyebutnya, jadi semuanya kalikan. 2 dikali ini dikali 11, berarti yang ini dikali 11, yang ini dikali sama 5, seperti itu. Jadi 2/5 dikali 11, 2 dikali 11 ini jadi 22 per 5 kali 11 jadi 55. Nah yang ini 4 dikali 5 jadi 20 per 11 dikali 5 jadi 55, kayak gitu. Nah ini jadi berapa nih? 22 sama 55. Yang ini 22. Lihat kalau misalkan udah kayak gini, yang dilihat adalah angka atasnya aja. 22 per 55. Lebih gedean yang mana? Lebih gedean yang 22. Berarti otomatis tandanya begini. Ini juga begini deh. Nah, Bu, kalau yang ini bisa nggak dikali? Bisa juga. Misalkan 2/3 nih. Ini kan 2/3 sama 5/6 ya. Mau dijadikan yang ini, berarti yang ini dikali 6, yang ini dikali 3 gitu kan. Berarti dia hasilnya berapa? Ya udah, bisa aja jadinya 2 dikali 2 kali 6 jadinya 12 gitu kan, per 3 kali 6 18. Nah ini dikali 3 nih, dikali 3, 5 kali 3 15 per 3 kali 6 18, sama aja kan 18. Ini yang ini 12, yang ini 15, berarti gedean yang 15. Nah hasilnya pasti sama.
mau dibagi, mau kalian cari KPK-nya dulu atau mau langsung dikaliin penyebutnya juga nggak apa-apa. Nah kalau yang ini gimana nih? Ini sama nih, 3 sama 6. Coba ya, ini dikali 6, yang satunya dikali 3 gitu kan. Berarti hasilnya berapa? 2 kali 6, 12 gitu kan. Per 6 kali 3, 6 kali 3, 18. Yang satunya 3 kali 5, 15. Per 6 kali 3, 6 kali 3, 18. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 12 sama 15. Yang lebih besar adalah yang 15. Berarti jawabannya seperti itu. Gitu deh. Gampang kan? Gampang. Intinya kalau membandingkan pecahan adalah lihat penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya harus sama. Seperti itu. Penyebut harus sama. Oke, jelas ya? Kalau nggak jelas, silahkan diulang-ulang lagi, oke? Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol, tetap selalu pakai protokol kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan dan selalu pakai masker, oke? Dah, see you.